Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Oke, kali ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kita akan lanjutkan pembahasan masih terkait materi himpunan. Nah, kali ini kita akan membahas sifat-sifat pada operasi himpunan, kemudian hubungan dari dua buah himpunan. Langsung saja kita simak pembelajaran berikut ini. Minggu lalu kita telah membahas operasi dua himpunan. Sekarang kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu operasi himpunan. Dan yang ketiga, hubungan dari dua buah himpunan. Nah, sekarang masuk ke sifat-sifat operasi himpunan. Kalian bisa perhatikan ada 1 sampai dengan 8 poin ini ya. Nah, ini merupakan sifat-sifat dari operasi dua buah himpunan. Nah, kalau seandainya ada sembarang himpunan, katakan adalah himpunan A, himpunan B, dan himpunan C ya. Maka berlaku sifat-sifat yang pertama, yaitu A komplement, himpunan A yang dikomplementkan, kemudian dikomplementkan lagi, itu akan menghasilkan himpunan A itu sendiri. Yang kedua yaitu himpunan A beririsan dengan himpunan A komplement, itu menghasilkan himpunan kosong. Nah, yang ketiga adalah gabungan dari himpunan A dengan A komplement akan menghasilkan himpunan semesta. Ya, ini sifat-sifat dari operasi himpunan yang pertama. Yang kedua yaitu sifat identitas. Himpunan A yang digabungkan dengan himpunan kosong itu akan menghasilkan himpunan A lagi. Kemudian himpunan A yang beririsan dengan himpunan kosong itu akan menghasilkan himpunan kosong. Yang ketiga sifat idempoten, yaitu gabungan dari himpunan A dengan himpunan A itu sendiri akan menghasilkan himpunan A. Kemudian irisan dari himpunan A dengan himpunan A akan menghasilkan himpunan A juga. Nah, yang keempat adalah sifat komutatif. Yang pertama, gabungan dari himpunan A dan himpunan B itu akan itu sama saja dengan gabungan dari himpunan B dengan himpunan A. Yang kedua adalah irisan himpunan A dengan himpunan B itu sama saja dengan irisan himpunan B dengan himpunan A. Yang kelima yaitu sifat asosiatif. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri ya. Sifat-sifat operasi dua buah himpunan. Oke, kita lanjutkan ke hubungan dari dua buah himpunan. Ada 4 hubungan yang terjadi ya ketika kita menemukan dua buah himpunan. Apa yang pertama yaitu himpunan saling asing. Nah, dua buah himpunan yang tidak kosong, artinya himpunannya memiliki anggota ya, dikatakan saling asing atau saling lepas jika di antara kedua himpunan ini tidak mempunyai anggota persekutuan atau tidak ada anggota P yang sekaligus menjadi anggota dari si Q. Oke, artinya dua buah himpunan tersebut tidak memiliki irisannya, tidak memiliki persekutuan atau tidak memiliki anggota yang sama. Ini dilambangkan seperti ini, ya. Himpunan P beririsan dengan himpunan Q, di mana hasil irisannya ini adalah himpunan kosong. Artinya dia tidak memiliki anggota yang sama, ya. Nah, himpunan P dan Q ini saling asing dilambangkan dengan ini. Ini lambang dari himpunan yang saling asing. Itu garis miring 2 kali ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah himpunan beririsan. Jadi ketika kita menemukan dua buah himpunan P dan himpunan Q, ini dikatakan beririsan atau sering juga disebut tidak saling asing itu jika kedua himpunan tersebut mempunyai anggota persekutuan. Nah, tetapi masih ada anggota P yang bukan anggota Q dan begitu pun sebaliknya. Jadi ada anggotanya yang sama antara himpunan P dengan himpunan Q ini. Ada yang sama, tapi tidak semuanya sama, ada yang berbedanya. Nah, dia dikatakan beririsan. Gitu ya. Nih, misalkan saya buat diagram Venn-nya ya, katakanlah ini. Nah, dikatakan saling asing itu ke ini. Ada himpunan A, ada himpunan B, ini A ya, yang ini B. Nah, anggotanya masing-masing beda. Tapi kalau dia beririsan itu gini.
Nah, ini beririsan. Jadi ada anggotanya yang sama-sama punya si A, sama-sama juga punya si B. Oke. Yang ketiga adalah himpunan yang sama. Nah, dari kata-kata ini kita bisa tahu ya bahwa himpunan yang sama itu kalau seandainya ada dua himpunan, misalkan P dan Q, dikatakan sama jika anggotanya itu semuanya sama. Anggota P sama dengan anggota Q. Contohnya gini nih. Ada himpunan P, anggotanya yaitu SAKU. Sementara himpunan Q, anggotanya adalah KUAS. Walaupun susunannya berbeda, ini kan sama. Ya, nggak ngaruh susunannya walaupun berbeda, tetap anggotanya sama. Maka ini dikatakan himpunan yang sama. Yang keempat, yang terakhir adalah himpunan ekuivalen. Apa itu himpunan ekuivalen? Nih, kita lihat contoh ya. Ada himpunan H dan ada himpunan I. Anggotanya yang A 1, 2, 3, 4. Anggota himpunan I 4, 5, 1, 2. Apakah NH sama dengan NI? Atau banyaknya anggota dari himpunan H sama dengan banyaknya anggota dari himpunan I? Hitung ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sama. Anggotanya sama-sama 4. Oke. Nah, walaupun anggotanya sama-sama 4, apakah himpunan H ini sama dengan himpunan I? Apakah sama? Tidak. Dia berbeda ya. Kenapa? Karena jelas anggotanya berbeda. Ini 1, 2, 3, 4. Yang ini 4, 5, 1, 2. Maka dia tidak sama. Oke. Nah, dari kasus ini kita bisa ketahui bahwa himpunan H dan himpunan I itu adalah ekuivalen. Ya. Artinya himpunan ekuivalen itu adalah himpunan yang memiliki banyak anggotanya sama. Tapi himpunannya berbeda. Jadi anggota-anggotanya itu berbeda. Tapi banyaknya sama. Nah, itu dikatakan himpunan yang ekuivalen. Oke, lanjut ya. Kita ke contoh soal atau contoh permasalahannya. Nih, lihat. Di sini ada tentukan P gabungan Q, P beririsan dengan Q, kemudian banyaknya anggota dari gabungan antara P dan Q, dan banyaknya anggota gabungan dari P dan Q. Kalau sama ini bukan gabungan ini ya. Maksudnya adalah banyak anggota irisan dari P dan Q. Ini ya. Ini bukan. Gabungan PQ, irisan PQ, banyak anggota dari P gabungan Q dan banyak anggota dari P irisan Q. Oke, yang pertama, P. P itu adalah himpunan huruf berbentuk kata Senin. Kemudian Q adalah huruf pembentuk kata Selasa. Yang B, P yaitu himpunan X di mana X-nya kurang dari 12 dan X adalah faktor dari 12. Yang Q adalah himpunan X di mana X kurang dari 12 dan X adalah bilangan prima. Kita jawab yang pertama dulu, yang A ya. P huruf pembentuk kata Senin. Apa saja? Yaitu S, E, N, I. N yang terakhir tidak perlu ditulis lagi. Kenapa? Karena udah ada N1 yang mewakili. Ya, artinya dalam himpunan itu kan anggota yang sama itu tidak perlu dituliskan 2 kali. Cukup sekali aja. Oke, yang Q, huruf pembentuk kata Selasa. Sama ya. S, E, L, dan A. S sama A yang terakhir tidak perlu ditulis karena sudah diwakili oleh S dan A yang terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah P gabungan Q. Ingat, kita sudah mempelajari P gabungan Q berarti gabungan dari semuanya ya. Anggota-anggota yang ada di P dan anggota-anggota yang ada di Q. S, E, N, I, L, dan A. Nah, selanjutnya yaitu banyaknya anggota dari gabungan P dan Q. Ada berapa? Ya tinggal hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anggotanya. Tulis 6 di sini ya. Selanjutnya, P beririsan dengan Q.
Nah, kalau beririsan itu kan haruslah anggota yang ada di P juga merupakan anggota yang ada di Q. Apa aja yang sama? S. Oke. E ya. E. N tidak, karena di Q tidak ada N. I juga tidak ada. L tidak ada di A. A juga tidak ada di A. Maka cuman ada dua, yaitu S dan E. Tulis di sini irisannya S dan E. Berapa banyak anggotanya? Ada dua. Gitu ya. Ini misalkan ini adalah sebuah himpunan, yaitu himpunan makanan kesukaan siswa kelas 7. Misalkan gitu. P itu adalah sate, Q itu adalah ayam bakar misalkan ya. Nah, yang suka sate aja itu ini ada dua orang. Yang suka ayam bakar aja itu ada dua orang juga. Yang suka sate dan ayam bakar itu ini. Suka kedua-duanya ya. Yang tidak suka kedua-duanya itu di sini, di luar sini nih. Nah, tapi kebetulan di sini tidak ada. Kayaknya semuanya hobi makan lah ya. Oke, kita lanjutkan ke poin berikutnya yang B. P ini himpunan X di mana X-nya kurang dari 12 dan merupakan faktor dari 12. Tulis ya, faktor dari 12. Artinya yang membagi habis 12 itu apa aja? 1, 2, 3, 4, 6. Kenapa 5 tidak masuk? Karena 5 itu tidak habis membagi 12. Atau 12 tidak habis dibagi 5. Kenapa 8 tidak masuk? Sama. 12 itu kalau dibagi 8 dia tidak habis ya. Tidak habis, maka itu bukan faktornya. Oke, selanjutnya adalah Q, yaitu himpunan X di mana X-nya kurang dari 12. Sama ya. Dan X adalah bilangan prima. Oke, bilangan prima yang kurang dari 12 yaitu 2, 3, 5, 7, dan 11. Pertanyaannya tentukan gabungan himpunan P dan Q. Ya tinggal ditulis saja semua anggotanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 11. Selanjutnya tentukan irisan dari P dan Q. Lihat yang ada di P itu apa, yang ada di Q itu apa, yang sama-sama ada. Nih 2 ya. 2, 3. Udah sama, cuman ada 2 dan 3 aja. Maka P iris Q-nya adalah himpunan yang anggotanya 2 dan 3. Berapa banyak anggotanya? Ada 2. Bagaimana diagram Venn-nya? Bisa dilihat seperti ini. Ini irisannya. Kemudian ini anggota-anggota dari himpunan P aja. Ini Q aja. Seperti itu ya. Nah, kalau ditanya apakah hubungan antara himpunan, untuk yang A dulu ya. Apakah hubungan antara himpunan P dan himpunan Q? Nah, karena dia memiliki anggota yang sama yaitu S dan E, maka himpunan P dan Q adalah himpunan yang beririsan. Yang ini, yang B. Apakah hubungan antara himpunan P dan Q? Sama, yaitu himpunan yang saling beririsan. Karena dia ada anggotanya yang sama. Nah, misalkan saya buat himpunan A ya. Himpunan A itu adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, dan 3. Kemudian ada himpunan B. Anggotanya adalah 4, 5, 6. 4, 5, 6 ya. Kalau saya tanya apakah hubungan antara himpunan A dan himpunan B? Nih diagram pennya. Ini A, ini B ya. Ini A, ini B. Anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gak ada yang sama kan? Nah, karena tidak ada yang sama, ini namanya himpunan yang saling lepas. A dan B adalah himpunan yang saling lepas. Tapi kalau seandainya himpunan B itu adalah 2, 3, 1. Apakah hubungan antara A dan B? Ini himpunan A, anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B, anggotanya 2, 3, 1. Sama kan? Nah, karena sama-sama memiliki anggota yang sama, ini dikatakan himpunan yang sama. Ya, seperti itulah ya.
Saya harap kalian bisa memahaminya. Kita lanjutkan yang terakhir yaitu latihan soal. Kalian bisa coba kerjakan ya. Ini ada soal, ada diagram Venn yang menyatakan himpunan P dan himpunan R. Ini bukan P, ini A ya. Kita ganti, ini himpunan A, yang ini himpunan B. Himpunan A itu anggotanya ada Ida, Gea, Kevin, Vino, Eri, Rasya, Rudi, Raka, sama Rista. Himpunan B itu anggotanya Dian, Pipit, Cici, Rudi, Raka, dan Rasta. Yang diketahui semestanya yaitu himpunan siswa kelas 7A yang disurvei. Oke. Di mana A itu adalah himpunan siswa yang menjadi anggota tim lomba pramuka. Jadi A itu adalah lomba pramuka ya. A itu kita anggap lomba pramuka. Kemudian yang B itu kita anggap siswa yang menjadi anggota tim lomba renang. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, yang menjadi anggota tim lomba pramuka dan renang itu ada berapa banyak siswanya? Yang kedua adalah berapa banyak yang menjadi anggota tim lomba pramuka saja? Dan yang C itu adalah berapa banyak anggota yang ikut di tim lomba renang maupun pramuka. Tidak menjadi, maaf. Yang ketiga adalah tentukan berapa banyak siswa yang tidak menjadi anggota tim lomba renang ataupun pramuka. Ingat ya, tidak menjadi anggota. Oke, selamat mengerjakan. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Baik, anak-anak, cukup untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diterima dengan baik oleh kalian. Dan kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.